Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Nah ya, sehat-sehat ya. Baiklah, sebelum memasuki materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa. Sebelum ibu absen, ayo coba kemarin kita pelajaran tentang apa ya? Iya, pintar sekali ya. Nah, baik absen ya. Saidatul Hanif Maimati, Hadir Ibu. Siti Nur Aziza Fitriani, Hadir Ibu. udah masuk semua ya. Ya, Bu. Jadi hari ini kita materinya tentang tema 3, subtema 1 ya. Coba dibuka halaman 14. Bagaimana tubuh mengolah makanan? Apakah setiap hari anak-anak mengkonsumsi makanan yang bergizi? Ya, Bu. Jauh bergizi semua ya. Kriteria makan bergizi itu apa ya? 5 sehat, 5 sempurna. Iya, benar sekali. Apa aja itu? Ada protein, kalsium, karbohidrat, mineral, dan lain sebagainya ya. Ada juga fosfor, kalsium, dan lemak. Kemudian, ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Jadi, sistem pencernaan itu merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Nah, dari hasil pencernaan itu akan menghasilkan nutrisi. Nanti nutrisi ini akan tumbuh dan berkembang biak di tubuh manusia dan hewan, sehingga ketika manusia dan hewan itu makan atau mengolah makanan itu menjadi nutrisi, nanti akan berkembang biak, apalagi makanannya sehat dan bergizi tinggi ya. Selanjutnya Ibu akan menulis sistem pencernaan pada hewan sapi. Tapi sebelumnya Ibu bertanya, ada yang tahu apa itu arti ruminansia? Coba dibacakan bahannya. Iya. Caranya. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mammalia yang biasa memamah dan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah liar. Contohnya bisa sapi, kerbau, kambing, dan kijang, Bu. Jadi memamah itu maksudnya memakan 2 kali. Maksudnya gimana ya kan? Di sapi atau hewan yang termasuk ruminansia tadi ada namanya itu disebut dengan rumen. Nanti di dalam rumen itu akan kembali ke retikulum. Nah, setelah ke dari rumen akan ke retikulum. Nah, nanti itu akan mengulang, maksudnya kembali ke mulut. Nah, itu yang dinamakan memamah ya. Memamah itu 2 kali. Nah, nanti setelah ke mulut nanti akan turun ke tahap selanjutnya disebut dengan omasum. Kemudian setelah ke omasum dia akan melanjutkan kepada abomasum. Nah, setelah ke abomasum nanti akan ke tahap selanjutnya itu mengeluarkan kotoran. Nah, untuk lebih pahami lagi itu akan digambar sistem pada hewan sapi. Ya.
nggak ya? Kelihatan Bu. Nah, untuk gambar yang lebih jelasnya nanti anak-anak bisa lihat di itu ya, di bukunya. Nah, jadi ini sistem pencernaan yang ada di sapi. Ini ibaratkan dari mulut ya, dari mulut. Ini tenggorokannya. Kemudian ini disebut dengan rumen. Rumen itu perut besar. Perut besar. Kemudian ini ya rumennya. Kemudian ini disebut apa Mbak Hani? Kulum. Iya, benar. Retikulum. Kemudian setelah ke retikulum dia ke ini. Ini namanya apa Mbak Aziza? Omasum. Nah, setelah dari omasum dia ke tahap selanjutnya, ini dinamakan dengan abomasum. Ya, abomasum ya. Jadi abomasum itu perut masam, untuk retikulumnya itu perut. Ini paham nggak urutan sistem pencernaan yang ada di hewan? Ingat, pencernaan hewan. Jadi ini ya, ini misalkan sapi itu makan, biasanya makan apa? Rumput. Iya, makan rumput. Nanti ini diolah, digigit apa itunya. Pertama ini yang disebut rumen. Rumen itu berbesar, difermentasi di sini. Kemudian selanjutnya ke Retikulum. ya ke retikulum. Nah, setelah ke retikulum dia akan kembali ke mulut. Nah, itu yang dinamakan dengan mama tadi. Kalau makan itu 2 kali. Nah, setelah diolah 5 kali langsung ke omasum ya, yang disebut dengan perut kitab. Nah, setelah dari perut kitab atau omasum ini dia akan selanjutnya ke sini ke retikulum. Maaf, ke abomasum. Nah, terus sampai ke mengeluarkan kotoran. Nah, semakin banyak semakin pesat juga perkembangbiakan hewan tersebut. Di manusia juga seperti itu. Oke, selanjutnya coba di buku coba Mbak Hani bacakan tentang sistem pencernaan pada manusia. Itu apa aja ya? Coba diingat-ingat. Apa ya Bu? Mulut. Terus Mbak Aziza coba dibantu dari mulut ke ya, gambar di bukunya. Di sana kan ada sistem pencernaan yang pada manusia. Yang pertama mulut, kemudian ke setelah ke tenggorokan kerongkongan, ya, sana ya, kerongkongan. Habis itu ke lambung. Setelah ke lambung dia ke usus halus dulu. Nah, setelah di usus halus baru ke usus Besar. Nah, setelah ke usus besar. Usus buntu. Salah ya Bu? Enggak, usus buntu itu nanti sakit perut. Oh iya Bu. Jadi dari usus halus ke usus besar. Setelah ke usus besar dia kembali ke anus. Ya. Nah, setelah itu baru mengeluarkan kotoran dia. Jadi seperti itu sistem pencernaan manusia dan sistem pencernaan hewan. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Iya. untuk sistem pencernaan manusia dan hewan itu sama atau tidak sih Bu? Untuk sistem pencernaannya sama kayak Mbak Nia? Sama ya Mbak. Untuk sistem pencernaan sama, cuma anggota yang ada di dalam tubuh kita, anggota
yang di tubuh manusia kan berbeda sama anggota yang ada di hewan. Jadi hanya seperti itu yang perbedaannya ya. Kamu tulis. Tentang ditulis dulu di bukunya, nanti dijelaskan atau dibaca di depan kan. Kasih waktunya 2 menit aja, nggak usah lama-lama. Mbak Aziza kenapa tidak mau kalau pulpennya aja? Ini pakai pulpen dulu. Makasih. Ya. Ini udah selesai. Udah Bu. Ayo coba dibacakan di depan. Ya, bantu ya. Dari apa Bu? Hasil pemahamannya yang sudah dipelajari tadi apa? Sistem pencernaan pada manusia ya Bu. Ya. Sistem pencernaan pada manusia itu dimulai dari mulut. Nah, habis dari mulut nanti lewat kerongkongan. Ya. Habis lewat kerongkongan nanti menuju ke lambung. Nah, setelah di lambung, setelah diolah, nanti usus halus. Habis itu ke usus besar, setelah itu ke usus besar, dan terakhir itu ke anus. Sudah Bu. Terima kasih ya Mbak Lia. Ya. Selanjutnya Mbak Aziza. Ini pulpennya Ibu. Terima Iya. kasih banyak ya. Ya, Saya akan menjelaskan sepemahaman saya ya. ya. Intinya itu sistem pencernaan manusia dan hewan itu berbeda. Cuma yang membedakan itu apa ya? Ya bagian-bagian yang ada dalam tubuh manusia dan hewan itu sendiri. Terus pencernaan pada manusia itu mulai dari mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, terus baru terakhir ke anus untuk membuang kotoran. Terus untuk sistem pencernaan hewan itu kalau tidak salah yang saya ingat itu urutannya dari rumen, narsum, retikulum, terus yang terakhir pada abomasum, itu ya Bu. Ya, pintar ya. Baiklah, selanjutnya aku akan menunjukkan ya, menunjukkan materi pada siang hari ini. Jadi kita pelajarannya tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Untuk pengolah makanan ini tadi disebutkan sistem pencernaan, manusia dan juga pada hewan. Nah, fungsi dari sistem pencernaan juga
biar dapat diserap oleh tubuh. Baiklah, selesai sudah materi kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depannya kita akan belajar tentang fungsi-fungsi organ yang ada, mengetahui fungsi-fungsi organ yang ada di tubuh manusia dan hewan. Jadi untuk tugasnya coba dibuka halaman 17 ya. Ini tugasnya per kelompok saja. Mbak Ahani sama Mbak Aziza nanti membuat poster sistem pencernaan pada manusia ya. Nah nanti setelah membuat poster, dituliskan juga fungsinya apa, fungsi mulut apa, fungsi kerongkongan, lambung, usus halus, dan juga usus besar. Nah untuk hanya itu untuk tugas di depannya. Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Iya Bu. Baiklah, untuk hari ini kita cukupkan. Sebelum itu Ibu Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ditutup dengan berdoa surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih anak-anak. Jangan Ya, Bu. lupa tetap jaga kesehatan dan semangat belajarnya ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.